Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuri Ari Fatmasari dengan NIM 212105030025 dari kelas Akuntansi Syariah 2. Saya akan mereview dan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, materi tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Untuk yang pertama yaitu, apa peradaban Islam itu? Peradaban Islam merupakan sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan Islam saat ini. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Ilmu pengetahuan ini memiliki kriteria-kriteria, yaitu yang pertama, memiliki objek yang jelas. Kan sejarah peradaban Islam membahas kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam dunia Islam di masa lampau. Jadi, sejarah peradaban Islam sudah memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Di dalam memperoleh informasi tentang sejarah peradaban Islam, tentunya dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode observasi dan metode dokumenter. Yang ketiga, yaitu disusun secara sistematis. Sistematis artinya urut, berdasarkan tahun kejadian, peristiwa yang mengawali hingga akhir dari peristiwa tersebut. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Kebenaran fakta sejarah peradaban Islam diperoleh dengan dari penelitian sumber sejarah yang dikumpulkan dengan menggunakan rasio. Yang kelima, kebenaran bersifat objektif. Mengapa dikatakan objektif? Karena dalam menyusun kisah sejarah harus berdasarkan fakta yang ada. Yang keenam, yaitu memiliki tujuan. Sejarah peradaban Islam disusun dengan tujuan untuk mengenang dan mempelajari kembali lintasan sejarah peradaban Islam masa lalu serta mengambil hikmah dan pelajaran untuk masa kini. Manfaat mempelajari peradaban Islam terdapat 3 manfaat, yaitu yang pertama, sebagai kegunaan edukatif. Kita dalam berjuang harus mempunyai sikap sopan santun dan harus bijaksana. Bagaimana kita dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Yang kedua, sebagai kegunaan inspiratif. Misalnya dalam masalah ilmu agama, misalnya dalam hadis. Bagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari, maka terinspirasilah kita untuk belajar hadis dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, sebagai kegunaan rekreatif. Artinya, kita berkreasi pada masa lalu, maka akan terasa senang ketika kita mempelajari pelajaran sejarah peradaban Islam. Tujuan mempelajari peradaban Islam itu agar kita tahu bagaimana proses sejarah kemajuan Islam dan perkembangan peradaban Islam sejak zamannya Nabi sampai sekarang. Peradaban adalah merupakan kumpulan kebudayaan-kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia berkenaan dengan agama, tradisi, dan suku bangsa. Peran ilmu pengetahuan terhadap perkembangan peradaban manusia, yaitu dengan adanya ilmu pengetahuan yang semakin maju, maka peradaban manusia akan terbawa kemajuannya. Misalnya, perkembangan teknologi yang maju seperti saat ini, dimulai dari adanya revolusi industri dan diperkirakan peradaban manusia akan sangat maju pada 10 tahun kemudian, serta ilmu pengetahuan sudah sangat luas. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh, melalui Al-Quran dan Sunnah, bersumber dari alam fisik dan alam metafisik, diperoleh melalui indera, akal, dan hati atau intuitif. Cakupan ilmunya sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan duniawi, namun juga menyangkut permasalahan ukhrawi. Islam memandang ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting. Misalnya, dalam mempelajari Al-Quran saja, kita patut memiliki ilmu pengetahuan. Jadi, kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan.
Ilmu sangat penting untuk kita miliki, karena dengan ilmu kita bisa mengetahui banyak hal, hidup juga bisa terarah lebih baik, dan dengan adanya ilmu tidak akan membuat kita tersesat karena kita memiliki wawasan yang luas terhadap banyak hal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.